Perkenalkan, nama saya Jamar Samuel Panjaitan dengan NIM 42325040. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sequence diagram dan activity diagram. Dan di sini saya menjelaskan dengan pengertian activity diagram, sequence diagram, dan contoh studi kasusnya. Nah, activity diagram sendiri adalah diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas dan keputusan terjadi dalam suatu use case dengan cara grafis. Nah, diagram ini menunjukkan proses rinci yang mendukung use case tersebut, termasuk hasil, alur kontrol, dan bercabangnya keputusan seperti layout flowchart, namun dalam konteks pemodelan objek. Nah, sequence diagram ini adalah salah satu diagram perilaku ML yang memodelkan pertukaran pesan antara objek seiring waktu, yang memperlihatkan bagaimana peristiwa dari use case mengakibatkan pesan terkirim dan diterima secara berurutan antara objek-objek yang terlibat. Nah, di sini contoh studi kasus dari WhatsApp Party yang kemarin, yang dimana yang pertama ada activity diagram dari login, di mana dimulai dari start, kemudian user membuka halaman login, dan di sini sistem akan menampilkan halaman login. Nah, kemudian sistem validasi data login. Jika tidak, akan menampilkan lembar dashboard. Jika data login yang benar, maka user akan memasukkan username dan password. Kemudian activity diagram yang kedua adalah melihat buku, di mana dimulai dengan start, yaitu user mengakses menu buku terbaru, dan sistem akan mengambil data 10 buku terbaru, dan kemudian sistem akan menampilkan daftar buku dan terjadi end. Kemudian yang ketiga adalah activity diagram meminjam buku, yang dimana user dilakukan dengan start pertama dan user memilih buku yang ingin dipinjam. Kemudian sistem melakukan pengecekan ketersediaan buku. Nah, jika buku tidak tersedia akan menampilkan pesan buku tidak tersedia dan terjadi end. Kemudian jika buku tersedia, sistem akan mencetak transaksi peminjaman dan mengubah status buku, dan kemudian sistem menampilkan bukti peminjaman. Kemudian sequence diagram dari studi kasus tersebut adalah user akan membuka halaman login di vlogin, kemudian vlogin akan menampilkan halaman login kepada user, dan user akan memasukkan username dan password. Kemudian vlogin akan memvalidasi username dan password kepada controller, dan controller akan mengecek data kepada si database-nya. Dan si database mengirim data kepada controller, dan controller akan get data kepada vlogin. Di sini vlogin akan menampilkan halaman dashboard kepada user. Nah, jika datanya salah akan menampilkan pesan error. Kemudian sequence diagram kedua yaitu melihat buku, yang dimana user akan melakukan login kepada view login, dan view login menampilkan halaman utama, dan user akan mengakses menu buku kepada view melihat buku. Kemudian view buku akan validasi buku kepada controller, dan controller akan mengambil data 10 buku kepada database, dan database akan mengirim data buku kepada controller, dan controller akan mengirimkan juga kepada view bukunya. Kemudian view buku akan menampilkan daftar buku kepada user. Kemudian sequence diagram ketiga ada meminjam buku, yaitu user melakukan login kepada view login, dan view login akan menampilkan lampu utama. Kemudian user memilih buku kepada view meminjam buku, kemudian lanjutkan dengan mengirim data buku kepada controller, dan controller melakukan pengecekan buku kepada database, dan database akan mengirim hasil pengecekan, dan controller juga akan mencatat transaksi peminjaman kepada view buku. Kemudian jika buku yang tersedia akan menampilkan bukti peminjaman, jika tidak tersedia akan menampilkan status buku sedang dipinjam. Kemudian ada di sini studi kasus dalam pengambilan ATM. Di sini adalah sequence diagram pertama, ada masuk ke ATM, di mana nasabah membuka halaman ATM kepada view ATM dan menampilkan file input PIN. Kemudian nasabah akan masukkan PIN kepada view ATM, dan kemudian akan mengirim PIN kepada controller. Di sini controller akan validasi PIN kepada database, dan database akan memberikan hasil validasi kepada controller. Nah, jika di sini data valid akan menampilkan menu utama ATM, dan jika tidak valid akan menampilkan pesan error. Kemudian akan melakukan cek saldo, yaitu nasabah memilih menu cek saldo kepada view ATM, dan kemudian view ATM akan merequest cek saldo kepada si controller. Controller akan mengambil data saldo dari database, dan database akan mengirim data saldo ke controller. Kemudian controller akan mengirim data saldo kepada view ATM, dan view ATM akan menampilkan saldo kepada si nasabah. Kemudian dalam tarik tunai, di sini nasabah akan pilih menu tarik tunai kepada view ATM, dan view ATM akan menginput jumlah uang kepada nasabah, dan nasabah akan memasukkan jumlah pada view ATM, dan view ATM akan mengirim jumlah tarik tunai kepada si controller, dan controller akan mengecek saldo kepada database. Database akan memberikan status saldo kepada si controller. Dan jika di sini tarik tunai berhasil akan mengeluarkan uang akan keluar, dan jika tarik tunai gagal akan tampilkan pesan saldo tidak cukup. Kemudian dalam activity masuk ke ATM ada di sini nasabah dimulai dengan masukkan kartu,
dan sistem akan validasi kartu. Jika kartu valid, di sini akan mengeluarkan kartu, yang jika tidak valid akan tampilkan menu PIN dan diakhiri dengan N. Kemudian akan dilakukan dengan cek saldo, yang mana nasabah dimulai dengan memilih cek saldo dari menu utama, dan sistem ATM akan merequest cek saldo kepada sistem inti perbankan akan memproses cek saldo. Kemudian dari sistem ATM-nya akan menampilkan di menu pengecekan saldo dan diakhiri dengan N. Kemudian dari tarik tunai adalah nasabah mulai dengan memilih ambil uang dari menu utama, dan sistem akan menampilkan menu pengambilan uang. Kemudian nasabah akan masukkan jumlah uang, sistem akan menampilkan kecukupan saldo dan melakukan cek kecukupan saldo. Jika saldo cukup, akan mengeluarkan uang dari kotak uang, dan jika tidak cukup akan tampilkan error saldo tidak cukup. Kemudian referensinya dari buku Roger Pressman. Terima kasih.